Episode 51-52, Kisah Seorang Pengantar Makanan yang Menjadi Miliarder. Gila, William Chen pasti gila. Apakah ada tempat yang bisa dia kunjungi? Dia tidak melihatnya. Apakah tempat parkir penuh dengan sepeda motor BMW? Apa yang akan dia lakukan? Jiang Wan cemas, dan bergegas menyusul, sangat khawatir William akan melakukan sesuatu yang bodoh. Saat ini, William dipenuhi dengan desahan lega. Melangkah ke tempat parkir dengan angin, dia menghempaskan seorang pengendara dan meraih helmnya. Lalu, dalam tatapan ratusan orang, William memegang helm di satu tangan, membuka lengannya, dan mencibir dengan sangat sombong di sudut mulutnya. Dia menunjuk ke sepeda motor BMW yang diparkir di tempat parkir, menunjuk ke Jiang Wan yang sedang berlari ke arahnya, dan ke Cao Jun, berteriak, "Jiang Wan. Aku, William Chen, akan memberitahumu hari ini, di sini, semua sepeda motor BMW yang kamu lihat semuanya dibeli olehku." Bunyinya seperti guntur bergulung, mengamuk di tempat parkir. Juga Arc de Triomphe Hotel. Aku baru saja menghabiskan 20 miliar dan membelinya. Juga, bukankah kamu selalu berpikir bahwa aku adalah sampah dan hanya mengantarkan makanan? Lalu kukatakan padamu, jalankan perusahaan pesuruh aku setengah bulan yang lalu, saya membelinya seharga 10 juta. Itu juga milik saya. William sangat bersemangat dan hampir meraung. Cao Jun mengerutkan kening dan matanya bersinar. Jiang Wan tertegun sejenak dan kemudian bergegas dengan panik, dan menamparkan wajah William dengan tamparan, mengutuk, "William, kamu sudah cukup. Apa yang kamu inginkan? Kamu harus berada di depan begitu banyak orang. Apakah kamu senang saat merasa malu?" Dia benar-benar marah. Bagaimana ini bisa, bagaimana kulit jeruk keprok bisa seperti ini? Jangan main-main, kamu akan kembali. Kembali. Jiang Wan menangis terseduh-seduh dan mendorong William dengan keras. Pada saat itu, William tampak seperti badut yang putus asa. Dia menyaksikan Jiang Wan kehilangan kendali di depannya, menggerakkan wajahnya dengan keras, mendorongnya dengan keras, dan mengutuknya dengan keras. Menarik napas berat, William tidak tahu apa yang dia lakukan. Penonton dari belasan orang, seperti menonton drama, menunjuk ke William. "Lihat dia, pria itu gila, berfantasi. Sangat canggung. Aku belum pernah melihat yang seperti ini sebelumnya, dan itu terlalu memalukan. Jika itu aku pasti terlibat sekarang." Sekelompok orang menatap William dan Jiang Wan dengan mata aneh, mereka sangat rumit dan realistis. Tepat pada saat ini, beberapa orang di masyarakat berlari dari tempat parkir. Pemimpinnya adalah seorang pria bertato dengan tampilan yang galak. Dia menunjuk ke William dan berteriak, "Kamu itu William." William terkejut, dan buru-buru menarik Jiang Wan di belakangnya, mengerutkan kening, dan berkata, "Siapa kamu?" Dia tidak mengenal orang-orang ini, tetapi dia dapat merasakan bahwa mereka tidak baik. "Siapa yang peduli dengan saya, Saudara Tiger berbicara hari ini, dan aku akan memberimu pelajaran. Pukul dia." Pria bertato itu melambaikan tangannya dan 4 atau 5 orang dari komunitas itu bergegas, menyeret William dan memukulinya dengan kasar. William menolak, tetapi untuk mempertimbangkan Jiang Wan, dia dengan cepat dipukul ke tanah oleh lawan. William memegangi kepalanya dan melengkungkan punggungnya, merasakan pukulan dan tendangan di tubuhnya seperti hujan lebat. Jiang Wan didorong keluar melihat William dipukuli, dia menangis dan bergegas ke depan, "Jangan pukul dia, jangan pukul." Dia menerkam William, seperti elang menjaga ayam, memegang erat William. "Lindungi di bawah dirimu sendiri." Adegan itu kacau balau. Di antara sedikit orang di masyarakat, seorang pria bermulut tajam memiliki mata yang dingin. Dia mengeluarkan pisau lipat dari sakunya, dan kemudian bergegas maju secara langsung, menusuknya menurut Chen Ping. Tapi, pisau itu salah sasaran. Dengan kata lain, adegannya terlalu intens. Engah. Switchblade langsung menembus pinggang dan perut Jiang Wan. Darah merah cerah dengan cepat mewarnai kemeja putih Jiang Wan menjadi merah. Ledakan. Jiang Wan memegangi pinggangnya, dan dia jatuh dengan air mata di matanya. William tercengang. Seluruh orang terbaring di tanah, menatap kosong ke Jiang Wan yang jatuh dalam genangan darah. Pada saat itu, dia pingsan. "Jiang Wan, istriku!" William berteriak seperti orang gila, bergegas ke depan, memeluk Jiang Wan dan menekan perutnya dengan putus asa, "Jangan takut, tidak apa-apa." Bibir Jiang Wan langsung pucat, dan dahinya tertutup rapat. Lapisan keringat dingin, rasa sakit. Beberapa orang dalam masyarakat itu juga panik pada saat ini, dan mereka lari tanpa waktu untuk berpikir. Di tempat kejadian, terjadi kekacauan, banyak orang memotret dan memposting video, tetapi tidak ada yang menelepon. Cao Jun mengejarnya dan segera kembali.
Dia dengan cepat memanggil, "Hei Arc de Triomphe Hotel, seseorang terluka, datang dan selamatkan mereka cepatlah." William tidak bisa memikirkannya, mengambil Jiang Wan, dan bergegas dengan liar. Ketika saya keluar dari tempat parkir, saya menghentikan taksi dan berteriak kepada pengemudi, rumah sakit cepat." Sopir itu tidak panik, mempercepat dan langsung pergi ke rumah sakit. Namun, saat itu jam sibuk malam hari dan jalanan sangat padat. Waktu hampir habis. William keluar dari mobil sambil menahan Jiang Wan dan berlari sepanjang jalan. Darah mengalir di perut Jiang Wan, mewarnai kaos dalam William dan lengannya menjadi merah. "Dokter, dokter, selamatkan istri saya, selamatkan istri saya." Rumah sakit rakyat kota Sangjiang, William bergegas masuk dan berlutut di tanah, melolong. Beberapa staf medis di ruang gawat darurat bergegas keluar, mendorong tempat tidur, dan mendorong Jiang Wan ke ruang gawat darurat. Setelah lebih dari 10 menit, William duduk lumpuh di koridor luar ruang gawat darurat. Dia sangat bingung. Sambil memegang rambutnya, dia terus berbisik, "Tidak apa-apa, pasti baik-baik saja." Saat ini, ibu mertua Yang Guilan dan Lao Zhangren Jiang Guomin, saya juga mendengar kabar itu datang dari rumah. "Ada apa, bagaimana kamu menyelamatkannya?" Yang Guilan dengan cemas mengikuti di hotpot, berlari langsung ke depan William, dan berbaring di pintu ruang gawat darurat untuk melihat sekeliling. "William, apa yang terjadi? Katakan sesuatu." Jiang Guomin berteriak pada William, yang duduk di tanah. Yang Guilan pulih dan bergegas mendekat, menarik William dan berteriak, "William, ada apa? Bagaimana?" Jiang Wan memasuki ruang gawat darurat. "Kamu mengatakannya, kamu harus mengatakan sesuatu." William tampak putus asa dan tidak mengatakan apa-apa. Pada saat ini, Cao Jun bergegas, dan ketika dia muncul, dia membanting wajah William dengan pukulan keras, mencengkeram kera bajunya, dan berteriak, "William, ini semua karena kamu. Kenapa kamu harus berpura-pura, mengapa? Juga, siapa orang-orang itu? Siapa yang Anda provokasi di luar? Jika Jiang Wan memiliki beberapa kekurangan, saya pasti tidak akan membiarkan Anda pergi." Yang Guilan mendengar bahwa itu karena William, dia menjadi cemas dan melakukan 3 tamparan. Dia jatuh di wajah William dan mengutuk William. "Jika putriku ada apa-apa, aku harus membuatmu membayarnya." Tekanan darah tinggi Yang Guilan naik, mencengkeram hatinya, dan terhuyung-huyung untuk beberapa langkah. "Bibi, kamu baik-baik saja." Cao Jun dengan cepat menatapnya dan membantu Yang Guilan untuk duduk. Yang Guilan duduk dan tidak lupa menunjuk pada William dan mengutuk, "Kamu, keluar dari sini. Aku ingin Jiang Wan menceraikanmu." Perceraian. Jiang Guomin berada di samping, mengkhawatirkan situasi putrinya, dan pada saat yang sama, William sangat muak. Dia menghela nafasnya dan menatap dengan marah pada William, yang dalam diam, dan dengan marah berkata, "Aku sangat buta, menikahkan putriku dengan orang jahat sepertimu. Keluar dari sini. Sekarang lenyap dari mataku." William mengangkat kepalanya dan melihat ke arah ayah mertua dan ibu mertua yang sangat marah. Dia meminta maaf, "Maaf, ini salah saya. Jika terjadi sesuatu pada Jiang Wan, saya akan menanggungnya sendiri." Yang Guilan tiba-tiba merasakan hatinya ketika dia mendengar ini, datang dan menunjuk ke hidung William, menangis dan memaki dengan marah, "Kamu boros, pemalas sepanjang hari, apa yang bisa kamu lakukan, dan kamu hanya keluar untuk menimbulkan masalah, mengapa putriku menikahimu dengan sia-sia? Tuhan, mengapa kamu? Jika Anda ingin menyiksa saya seperti ini, kejahatan macam apa yang saya lakukan untuk membuat putri saya mengikuti bintang sapu seperti itu? Anda, dan spesies liar kecil Anda, segera keluar dari keluarga Jiang kami. Keluarga kami tidak memiliki menantu laki-laki seperti Anda. Tidak ada cucu juga." Yang Guilan jatuh ke bangku lagi dengan marah, dengan dada terengah-engah. Dia memarahi dengan keras dan sulit untuk didengar. William menahannya. Karena semuanya dimulai karena dia. Cao Jun melihat semua ini di matanya, mencibir di sudut mulutnya, dengan bersemangat bergegas ke depan, membanting William pergi, dan membalas, berkata, "Mengapa tidak keluar? Apakah kamu harus membuat marah kedua mertuamu itu?" William tahu dia tidak akan lagi tetap di sini juga mengganggu kedua mertuanya itu. Tapi dia mengkhawatirkan Jiang Wan. Sekitar setengah jam kemudian, pintu ruang gawat darurat terbuka dan dokter keluar. Dengan bantuan Cao Jun, Yang Guilan buru-buru melangkah maju dengan air mata berlinang dan bertanya dengan penuh semangat, "Dokter, apakah putriku baik-baik saja?" Dokter mengangguk dan berkata, "Tidak apa-apa. Jika lebih dalam 1 inci, akan sulit untuk mengatakannya. Datang tepat waktu, mari kita bayar uangnya dulu."
Ketika Yang Guilan mendengar ini, seluruh orang itu menarik napas ketakutan, dan kemudian dengan erat menggenggam tangan dokter dan berkata, "Terima kasih dokter, terima kasih dokter." Melihat Jiang Wan didorong keluar dari ruang gawat darurat, wajahnya pucat. William ingin melangkah ke depan dan melihat-lihat, tetapi Yang Guilan menamparnya ke belakang, mengutuk, "Kenapa kamu masih berdiri di sini? Kami tidak ingin melihatmu." William melihat dari kejauhan dan memastikan bahwa Jiang Wan baik-baik saja. Sekarang, setelah mengucapkan beberapa kata maaf, dia berbalik dan pergi dengan kesepian. Setelah keluar dari rumah sakit, beberapa Mercedes-Benz S-Class hitam berbaris di pintu, berkedip ganda di malam hari, dan mereka tampak sangat mempesona. Dan di samping pintu salah satu mobil, Qiao Fugui mengenakan setelan hitam dan bersandar pada tongkat hitam dan emas, membungkuk dengan hormat menunggu. Depresi pada William menghilang seketika ketika dia keluar, dan digantikan oleh keganasan yang belum pernah terlihat sebelumnya. Keganasan semacam ini belum muncul dalam 7 tahun. Pinggang Qiao Fugui membungkuk lebih rendah. Dia tahu bahwa tuan muda keluarga Chen kembali pada saat ini. Chen Ping masuk ke dalam mobil, ekspresinya sangat dingin, dia tidak bisa melihat kebahagiaan, kemarahan, kesedihan, atau kebahagiaan. Dalam kalimat pertama, dia bertanya, "Di mana pria itu?" Qiao Fugui duduk di samping William dengan ekspresi serius di wajahnya dan berkata, "Kejadiannya di lapangan." Bersambung. Episode 52, Kemarahan William Chen. Mata William dingin, dan nafas yang terungkap di sekujur tubuhnya menakutkan. Qiao Fugui tidak berani mengatakan apa-apa lagi, jenis nafas ini menghilang selama 7 tahun penuh, dan dilepaskan pada saat ini. Malam ini, orang-orang itu akan menghadapi murka naga yang telah terbangun dari jurang. Berkendara, kata Qiao Fugui. Mobil Mercedes-Benz S-Class yang berbaris perlahan melaju keluar dari rumah sakit. Pada saat ini, Jiang Ling dan orang tuanya datang dengan berlari di pintu rumah sakit, dan dia melewati mobil William. Karena malam besar ini, 5 atau 6 mobil mewah lewat dan Jiang Ling, penggemar uang kecil tidak bisa tidak melihat lebih banyak. Orang kaya macam apa ini? Pada tampilan ini, hati Jiang Ling tiba-tiba tersedak. Sebab profil orang yang duduk di dalam mobil yang melewatinya terlalu mirip sepupu tak berguna William itu. Jiang Ling tertegun di tempatnya, mengerutkan kening, memandang curiga pada konvoi yang mengemudi keluar dari gerbang rumah sakit, bergumam di dalam hatinya. Apakah itu dia? Bagaimana mungkin? Saya pasti banyak berpikir. Jiang Ling masih tahu seperti apa suami sepupunya itu. Bagaimana dia bisa duduk di mobil mewah dengan sampah seperti itu? Setelah beberapa kali tertawa mencela diri sendiri, Jiang Ling lari ke rumah sakit. Konvoi itu dengan cepat melaju ke halaman lain, yang secara pribadi dibeli oleh Qiao Fugui. Bukan Qiao Fugui seperti William Chen. Halaman lain di sini adalah area termahal di kota Sangjiang. Sebanyak 30 set telah dikembangkan, dan set terendah juga 30 juta. Perangkat yang dibeli Qiao Fugui adalah perangkat yang paling mahal, dan area paling sentral diberkahi secara unik. Saya membelinya dan menghabiskan 100 juta. Tentu saja, pengembang real estate yang bisa berkembang di sini juga merupakan perusahaan lokal terbaik di kota Sangjiang, Longxi Group. Longxi Group memiliki hak mutlak untuk berbicara di kota Sangjiang, dan perusahaan lokal telah berdiri teguh selama 40 tahun. Modal dan kekuatan di baliknya tidak bisa diperkirakan oleh manusia. Ini bukan tentang berapa banyak uang yang dimilikinya, tetapi tentang rantai hubungannya yang rumit. Dari segi uang, Qiao Fugui adalah orang terkaya di kota Sangjiang. Tapi dalam hal kekuatan di belakangnya, grup Panjang jelas merupakan eksistensi seperti ular. Bahkan Zheng Tai harus melihat wajah kelompok Panjang. Iring-iringan mobil segera datang ke halaman Longcheng. Ada 3 gerbang, yang masing-masing dijaga oleh penjaga keamanan grup Panjang yang terlatih. Memiliki keamanan mutlak, konvoi dengan cepat berhenti di area tengah halaman lain, istana nomor 1. Nama yang sangat mendominasi. William Chen keluar dari mobil saat ini, di halaman Qianping, seorang satpam berjas dan kacamata hitam berdiri terpisah 10 meter di kedua sisinya. Di area tengah, di bawah iluminasi lampu depan, di atas rumput, ada 5 pemuda sosial yang berlutut gemetar. William tidak bisa melihat perubahan ekspresi di wajahnya, dan berjalan langkah demi langkah, mengambil tongkat baseball di tangan salah satu penjaga keamanan, mengikuti mereka dan mengayunkannya dengan ganas. Seluruh proses berlangsung selama 5 menit. Jeritan itu datang satu demi satu, dentang. Sebuah tongkat bisbol dilemparkan ke tanah.
William Chen duduk dengan paha miring ke samping, tangan terkulai, dilengkungkan ke depan, melihat kelima orang yang terbaring di tanah, dan berkata dengan dingin, siapa yang menggunakan pisaunya? Bukan aku, bukan aku. Bukan aku. Maafkan kami, kakak. Kami salah, dan kami tidak akan berani lagi. Kakak, maafkan aku. Menghadapi permintaan belas kasihan mereka, William Chen memiliki ekspresi gelap dan menjentikan jarinya. Beberapa penjaga keamanan melangkah maju, membawa kotak perak putih satu persatu. Kotak itu dibuka, dan lapisan uang kertas merah ditempatkan di dalamnya. 5 juta di sini, asal salah satu dari kalian mengatakan siapa yang melakukannya, uang ini akan menjadi miliknya. Suara itu tidak nyaring, tapi ada suara. Beberapa anak muda di masyarakat saling memandang, dan semuanya memiliki hantu sendiri-sendiri, aku berkata. Itu dia, Wu Zai. Tiba-tiba, keempat orang itu dengan putus asa mengidentifikasi salah satu dari mereka. Pria itu ketakutan, seluruh tubuhnya gemetar, berteriak dengan keras bahwa itu bukan dia, lalu dia bangun dan ingin lari. Ledakan. Seluruh orang itu ditendang, berbaring secara horizontal di tanah, menutupi perutnya, dengan keringat dingin di dahinya. Duduk di kursi, William Chen berkata dengan dingin, saya tidak ingin melihatnya lagi di kota Sangjiang. Begitu suara itu turun, 2 penjaga keamanan berjas hitam melangkah maju, membawa kotoran dan air seni. Wu Zai, diseret. Wu Zai dengan putus asa memohon ampun, saudaraku, kakak laki-laki tertua, maafkan aku. Aku salah, aku benar-benar salah. Boom. Guntur teredam di langit menutupi semua suara. Di tengah hujan lebat, sebuah mobil komersial berwarna hitam melaju kencang di sebuah sudut jalan di kota Sangjiang, pintunya terbuka dan seorang pria berlumuran darah terlempar dari mobil. Dia mematahkan kakinya dan meratap di tengah hujan. Sejak itu, ada seorang pengemis dengan cacat kaki di tempat ini di kota Sangjiang. Lihat kembali ke One Palace. Di tengah hujan lebat, William berdiri di samping 2 pengawal yang memegang payung hitam, merasa tenang. Di rumput, ada 4 orang yang berlutut atau berbaring. Mereka tidak akan pernah menyangka bahwa orang yang mereka hajar malam ini sebenarnya adalah seseorang yang tidak bisa diprovokasi. Mereka ketakutan dan takut. Siapa kakak macan? Tanya William dingin, seperti Raja Iblis 9 Neter, membuat semua orang gemetar. Ini Qin Hu di Jalan Nanhao, saudara Hu. Salah satu dari mereka gemetar. Mata William Chen dingin. Dan Qiao Fugui, yang juga berdiri di bawah payung di belakangnya, menghela nafas, mengeluarkan ponselnya, dan memutar nomor Zheng Tai. Pada waktu bersamaan, Villa Zheng Tai. Di tengah malam, dia menerima telepon dari Qin Hu, mengatakan ada sesuatu yang tidak beres, dan dia sangat cemas. Membuka pintu, dia melihat Qin Hu berlutut di luar pintu di tengah hujan lebat. Ahu, apa yang kamu lakukan? Zheng Tai buru-buru lewat dan membantu Qin Hu. Namun, Qin Hu berlutut di tengah hujan, tidak bergerak, kepalanya tersumbat, dan tubuhnya basah kuyup. Saudara Tai, maaf, saya melakukan kesalahan. Qin Hu berteriak sambil mengepalkan tinjunya. Setelah bawahannya ditangkap, dia mencari tahu sekitar dan kemudian bertanya tentang hal yang mengerikan. Objek ajarannya sebenarnya adalah Tuan William Chen. Saat itu, Qin Hu seperti jatuh ke dalam gua es. Yang lebih menakutkan adalah anak buahnya begitu kacau sehingga mereka menggunakan pisau dan menikam istri William Chen. Jalan buntu. Qin Hu tahu Zheng Tai kagum pada Tuan William Chen. Meskipun dia tidak tahu latar belakang sebenarnya dari Tuan Chen, dia mengerti bahwa dia sudah tamat. Zheng Tai cemas dan buru-buru bertanya, apa yang sedang terjadi? Mari kita bicarakan tentang itu ketika kita memasuki rumah. Zheng Tai tidak pernah begitu bingung seperti hari ini, dan secara intuitif mengatakan kepadanya bahwa sesuatu yang luar biasa pasti telah terjadi. Kalau tidak, menurut temperamen Qin Hu, dia pasti tidak akan berlutut di depan pintu di tengah malam untuk mengaku bersalah. Saat hujan lebat, Qin Hu menceritakan kisah itu satu persatu, ledakan. Wow, Zheng Tai, yang sangat marah, menendang dada Qin Hu, dan yang terakhir jatuh, memercikkan air. Brengsek, kenapa kamu melakukan hal seperti itu? Kenapa? Kamu mencari kematian. Brengsek, Zheng Tai berteriak pada Qin Hu di tengah hujan, dadanya dipenuhi amarah. Dia tidak percaya apa yang baru saja dia dengar. Qin Hu meminta Tuan Chen untuk mengajarinya, dan dia menyakiti istri Tuan Chen. Sial, ini hanya menggali kuburan. Kakak Tai, maafkan aku. Aku akan menanggung semua konsekuensinya. Minta saja Kakak Tai untuk melepaskan keluargaku. Minta Tuan Chen untuk melepaskan keluargaku. Qin Hu berlutut di tengah hujan, membanting kepalanya, dan berjongkok dengan keras. Hati Zheng Tai gemuruh. Guntur yang mengamuk, saya tidak tahu apa itu kemarahan Tuhan atau apa.
Zheng Tai ingin mengangkat telepon, dan telepon berdering seperti pengingat di malam yang gelap. Ide penelepon, Yodong. Zheng Tai menggelengkan hatinya, dan buru-buru menjawab telepon. Dia dengan hormat dan takut berkata, Dong Qiao, apa pesananmu? Apakah Qin Hu bersamamu? Sebuah pertanyaan sederhana, Zheng Tai menggigil lama sebelum menjawab, iya. Bawa ke istana No. 1 Longcheng Bia Yuan, Tuan William Chen ingin bertemu dengannya. Tamparan. Telepon ditutup. Zheng Tai berdiri di tengah hujan untuk waktu yang lama sebelum bereaksi. Ikuti saya untuk bertemu Tuan William Chen, kata Zheng Tai dingin, langsung menuju ke halaman Longcheng. 10 menit kemudian, Zheng Tai membawa Qin Hu yang basah kuyup ke istana nomor 1. Hujan semakin redah. Saat Qin Hu melihat William Chen duduk di kursi batu giok putih, dia berlutut dan memohon belas kasihan, saya mohon Tuan Chen untuk membiarkan keluarga saya pergi. Qin Hu akan menanggung semua konsekuensinya. William Chen menatap Qin Hu, yang berlutut di tanah. Dia telah melihatnya belum lama ini. Itu seorang pria, tetapi ada juga saat-saat kesalahan dibuat. William Chen melihat ke samping dan melihat ke arah Zheng Tai yang berdiri di samping Qin Hu. Dia bertanya dengan dingin, Zheng Tai, apa yang akan kamu lakukan? Zheng Tai membungkuk dan berkata, semuanya mendengarkan Tuan William Chen. William Chen diam saja, bangun, dan bertanya dengan merendahkan, Qin Hu, mengapa seseorang ingin membunuh saya? Qin Hu tidak berani menyembunyikannya, dan menceritakan urusan Surong. Setelah William Chen mendengarkan, tinjunya mengepal, dan sudut matanya bersinar karena dingin. Surong, kamu benar-benar tidak bisa menangis tanpa melihat peti mati. William berdiri seperti ini, tanpa berbicara, hati semua orang terbebani dengan batu yang berat. Setelah beberapa lama, dia berkata, kembali, jangan menganggapnya sebagai contoh. Qin Hu terkejut, tidak dapat mempercayai apa yang dia dengar. Kemudian, dia membanting kepala Qin Hu, terima kasih Tuan Chen, Tuan Chen. Sebuah batu besar di hati Zheng Tai juga jatuh. Dia menghela nafas lega, menundukkan kepalanya dan berkata, Tuan Chen. Dia tidak mengatakan apapun, Yao Fugui memelototinya, yang buru-buru membawa pergi Qin Hu. Setelah mereka pergi, Qiao Fugui bertanya, Tuan, mengapa Anda membiarkan Qin Hu pergi? William Chen berkata, saya bukan orang yang suka berkelahi dan membunuh. Qin Hu tidak disengaja, dan kejahatannya bukan untuk mati. Jiang Wan tidak memiliki pengikut, biarkan Qin Hu pergi, itu dianggap layanan yang berjasa. Qiao Fugui mengangguk dan sedikit gemetar. Dia memulai, dan berkata setelah beberapa saat, Tuan, kamu sudah kembali. William Chen mendengarnya dan melihat ke samping, dengan tatapan yang tak terlukiskan mengalir di matanya, dan mengerutkan kening, saya tidak terlalu menyukai. Tepat pada saat ini, ponselnya berdering, dan begitu terhubung, ada teguran tidak menyenangkan dari ibu mertuanya yang Guilan. William Chen, kamu di mana? Jiang Wan ingin bertemu denganmu, segera bawa aku kembali. Pop. Telepon ditutup. Dinginnya William Chen segera menghilang, dan itu tiba-tiba menjadi William Chen yang terhina dan buta dalam 2 atau 3 tahun terakhir. Sangat biasa. Antar aku ke rumah sakit, kata William dengan cemas. Qiao Fugui menggelengkan kepalanya tanpa daya, tuan muda menghilang lagi, William Chen dibawa ke rumah sakit. Qiao Fugui memandang tuan muda yang penuh kekhawatiran setelah turun dari mobil dan berlari sepanjang jalan. Dia merasa tidak berdaya, memutar nomor, dan berkata dengan penuh hormat, Guru, saya pikir Anda dapat memberitahu tuan muda tentang itu. Bersambung.